Halo teman-teman, selamat datang di Sarjana Sains. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis akar pada tumbuhan. Secara umum, akar berfungsi menyerap air dan zat hara atau nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan. Adapun akar biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan dan membentuk runcing sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Jenis akar pada tumbuhan terbagi jadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Namun, ada berbagai jenis akar pada tumbuhan yang dibagi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, apa sajakah jenis-jenis akar tersebut? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut memiliki bentuk seperti serabut. Ukuran pangkal dan ujung akar hampir sama besarnya. Pada bagian akar serabut hanya terdapat rambut akar dan selaput akar. Semua bagian akar serabut berasal dari pangkal batang. Jenis akar serabut pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Namun, jenis akar serabut bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil yang dikembangkan secara cangkok atau stik. Fungsi utama akar serabut yaitu untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah pohon kelapa, padi, pepaya, jagung, bawang, pohon pisang, tebu, salak, rumput teki, tanaman bambu, dan sebagainya. Yang kedua, akar tunggang. Jenis akar tunggang memiliki akar pokok atau akar besar. Akar pokok memiliki cabang-cabang yang kecil, tidak hanya akar pokok dan cabang akar, tapi akar tunggang memiliki bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan ukuran akar pokok dan cabang akar terlihat jelas. Jenis akar tunggang pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Fungsi utama akar ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu kacang hijau, wortel, kacang tanah, putri malu, asam jawa, pohon durian, mangga, jeruk, belimbing, umbi-umbian, dan sebagainya. Nah, akar tunggang ini terbagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Yang pertama, akar tunggang tidak bercabang. Akar tunggang yang tidak bercabang biasanya terdiri dari akar-akar halus yang berbentuk serabut. Salah satu fungsi dari akar ini adalah untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua, akar tunggang bercabang. Akar tunggang bercabang memiliki bentuk kerucut, panjang, tumbuh lurus ke bawah bercabang banyak, sehingga akan memberikan kekuatan yang lebih besar pada batang untuk tetap kokoh berdiri. Nah, contohnya ada pada gambar di samping ya teman-teman. Perbedaannya akar tunggang yang tidak bercabang itu hanya memiliki serabut-serabut, sedangkan akar tunggang bercabang dia memiliki cabang-cabang yang besar di sampingnya. Yang ketiga, akar gantung. Akar gantung ini berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah, sehingga menggantung di udara. Akar gantung akan tumbuh panjang menuju ke tanah untuk mencari sumber air dan zat hara. Fungsi dari akar gantung yaitu untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Tetapi ketika akar gantung tumbuh panjang ke bawah dan masuk ke dalam tanah, fungsinya berubah. Bagian akar yang masuk ke dalam tanah memiliki fungsi menyerap air serta garam-garam mineral. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis akar gantung adalah pohon beringin, anggrek kalajengking, dan kurtain ivy. Yang keempat, akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dan berkembang di atas permukaan tanah. Akar ini keluar dari batang pohon dan dahan paling bawah di atas tanah dan masuk ke tanah untuk menunjang batang. Fungsi akar tunjang untuk menopang berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis akar tunjang adalah tanaman bakau, mangrove. Tumbuhan mangrove memiliki jenis akar yang banyak, seperti akar tunjang, akar nafas, akar lutut, akar papan, akar banir, dan akar biasa. Contohnya ada pada gambar di samping ya teman-teman, di mana akar tunjang ini keluar dari batang pohon bagian atas dan menuju ke tanah. Nah, berikut adalah contoh gambar dari pohon bakau yang memiliki akar tunjang teman-teman. Yang kelima, akar nafas. Akar nafas tumbuh keluar dari batang bagian bawah tegak lurus ke atas, berbentuk menyerupai pensil atau kerucut. Sebagian akar nafas akan muncul di permukaan tanah dan sebagian lainnya berada di dalam tanah untuk bernafas. Bentuk akar ini memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara yang berfungsi membantu pernapasan tumbuhan. Contoh tanaman yang memiliki akar ini adalah pohon api-api yang termasuk kelompok tanaman mangrove yang dapat kita jumpai di kawasan pesisir pantai.
dan pedada Soneratia sp yang tumbuh di paya-paya pasang surut. Contohnya pada gambar di samping teman-teman, di mana akar nafas ini tumbuh menjulur ke atas teman-teman. Yang keenam, akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan berfungsi untuk menempel pada tembok atau tumbuhan lain. Akar pelekat terdapat pada tanaman yang tumbuh memanjat dan merambat. Contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat adalah sirih dan lada. Contohnya pada gambar di samping teman-teman, di mana akar ini melekat pada batang pohon dan dapat melekat juga pada papan di dinding ya teman-teman. Yang ketujuh, akar semu. Akar semu merupakan suatu bagian, organ atau jaringan yang terdapat pada tanaman, tetapi secara anatomi tidak dianggap sebagai akar, meskipun berperan seperti akar. Jenis akar ini dapat melekat ke berbagai objek tertentu dengan menggunakan alat dan memiliki fungsi untuk melekat, menjangkar, serta menyerap garam mineral. Yang kedelapan, akar papan. Akar papan merupakan akar yang tumbuh menonjol di atas tanah berbentuk pipih seperti papan. Akar papan terbentuk dari perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar papan yaitu Kenari Canarium sp dan Flamboyan sp. Yang kesembilan, akar penghisap. Akar penghisap termasuk dalam akar yang terdapat pada tumbuhan jenis parasit. Selain sebagai tempat untuk melekatkan diri, akar ini juga berfungsi sebagai alat penghisap sari makanan pada tumbuhan yang ditumpanginya atau inang. Contohnya tumbuhan benalu yang hidup berparasit pada tumbuhan lain. Dan berikut adalah gambarnya ya teman-teman, di mana akar tumbuhan parasit tersebut masuk ke dalam inangnya dan menyerap sari makanan dari inang tersebut. Yang ke-10, akar lutut. Akar lutut tumbuh ke atas, selanjutnya membelok lagi ke dalam tanah yang berfungsi untuk pernapasan sehingga membentuk seperti lutut yang membengkok. Contohnya Bruguera parvifolia yang umumnya ada di daerah mangrove. Contohnya ada pada gambar di samping ya teman-teman, di mana akar lutut tumbuh seperti lutut, membengkok seperti ini ya teman-teman. Yang ke-11, akar pembelit. Akar pembelit berkembang pada tumbuhan yang memanjat. Contoh tumbuhan yang memiliki akar pembelit adalah Vanilla planifolia. Contoh gambarnya ada di samping ya teman-teman. Akar pembelit ini mirip seperti akar pelekat, di mana dia melekat dan membelit batang pohon teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan tentang jenis-jenis akar pada tumbuhan. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.